Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samra, mahasiswa dari Setiabman Majene, Prodi S1 Manajemen, semester 3, kelas Manajemen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode harga pokok pesanan. Sebelumnya, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Mei Hastuti, SE MSI, yang dalam hal ini sebagai dosen pengajar di mata kuliah akuntansi biaya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi poin pertama, yaitu pengertian metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan atau job order costing dalam akuntansi biaya adalah sistem pengumpulan dan penentuan biaya produksi di mana seluruh biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dikumpulkan dan dibebankan secara khusus pada setiap pesanan atau job yang diterima perusahaan. Pesanan atau job dianggap sebagai unit produksi yang unik. Satu pesanan bisa berupa pembuatan satu kapal, 500 brosur khusus, atau satu proyek konstruksi. Semua biaya langsung, bahan baku dan tenaga kerja dicatat langsung ke pesanan yang bersangkutan. Biaya tidak langsung, overhead, dialokasikan menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Karakteristik metode harga pokok pesanan: produksi berdasarkan pesanan khusus. Perusahaan memproduksi barang atau jasa hanya jika ada pesanan dari pelanggan. Yang kedua, produk bersifat heterogen. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak seragam. Yang ketiga, objek biaya adalah setiap pesanan, yaitu tiap pesanan diperlukan sebagai unit biaya tersendiri. Yang keempat, dokumentasi biaya yang rinci, yaitu memerlukan dokumen pendukung seperti kartu biaya pesanan, bukti pemakaian bahan, dan kartu jam kerja. Yang kelima, penentuan overhead menggunakan tarif yang ditentukan di muka, yaitu biaya tidak langsung overhead sulit ditelusuri langsung ke pesanan sehingga dialokasikan dengan tarif predeterminasi, misalnya per jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Yang keenam, waktu produksi bervariasi, yaitu lama pengerjaan tiap pesanan berbeda sesuai kompleksitas dan volume. Adapun syarat penerapan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, adanya produksi yang dipesan secara khusus. Yang kedua, kemampuan menelusuri biaya langsung. Yang ketiga, sistem akuntansi dan dokumentasi yang memadai. Yang keempat, pengendalian internal yang kuat. Yang kelima, penentuan tarif overhead yang tepat. Yang keenam, kemampuan laporan dan analisis perpesanan. Adapun poin ketiga, yaitu prosedur penentuan harga pokok pesanan. Yang pertama, penerimaan dan persetujuan pesanan. Yang kedua, persiapan dokumen utama. Yang ketiga, pengumpulan dan pencatatan biaya produksi. Adapun poin keempat, yaitu penerapan di berbagai industri. Metode harga pokok pesanan digunakan ketika produk atau jasa dibuat sesuai permintaan khusus pelanggan. Contoh industri yang pertama, konstruksi dan proyek infrastruktur, seperti pembangunan gedung, jembatan, dan jalan raya. Setiap proyek memiliki desain, ukuran, dan jadwal berbeda. Yang kedua, percetakan dan penerbitan khusus, seperti undangan pernikahan, brosur promosi unik, dan buku edisi terbatas. Yang ketiga, industri mebel dan kerajinan kostum, furnitur dengan desain dan material spesifik dari pemesan. Yang keempat, bengkel kapal dan industri berat. Pembuatan kapal atau mesin industri, masing-masing pesanan memiliki karakteristik berbeda.
Adapun poin kelima yaitu kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, informasi biaya per job yang akurat, memberikan data rinci biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead untuk setiap pesanan. Yang kedua, dasar penetapan harga jual yang tepat. Karena biaya spesifik per pesanan diketahui, harga jual bisa disesuaikan agar memperoleh margin laba yang diinginkan. Yang ketiga, pengendalian biaya lebih baik. Manajemen dapat membandingkan biaya aktual dengan estimasi atau anggaran per pesanan. Yang keempat, evaluasi profitabilitas pesanan. Mudah menilai apakah setiap pesanan menghasilkan laba atau rugi. Adapun kelemahan yaitu yang pertama, administrasi rumit dan biaya pencatatan tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada ketepatan dokumen. Yang ketiga, pembebanan overhead bisa kurang tepat. Adapun poin keenam, tantangan dan perkembangan modern. Tantangan utamanya yaitu kompleksitas overhead pabrik, kecepatan dan akurasi data, fluktuasi harga bahan dan upah, dan integrasi teknologi informasi. Upaya mengatasinya yang pertama, digitalisasi dan ERP, yaitu penggunaan perangkat lunak akuntansi biaya yang otomatis menelusuri bahan, tenaga kerja, dan overhead per job. Yang kedua, ABC atau Activity Based Costing, pendekatan baru untuk pembebanan overhead lebih akurat berdasarkan aktivitas nyata bukan hanya jam kerja. Yang ketiga, pelatihan SDM, memastikan staf mengerti prosedur dan disiplin mencatat. Adapun kesimpulan dari metode harga pokok pesanan, yaitu metode harga pokok pesanan adalah sistem akuntansi biaya yang menghitung dan menelusuri biaya produksi secara terpisah untuk setiap pesanan pelanggan. Seluruh biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dibebankan secara khusus ke setiap job melalui dokumen pendukung seperti material requisition, time ticket, dan kartu biaya pesanan. Metode ini paling sesuai untuk industri yang menghasilkan produk atau jasa unik dan heterogen seperti konstruksi, percetakan, atau pembuatan furniture kostum. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi metode harga pokok pesanan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan materi saya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.